Lo mungkin gak sadar, tapi ada banyak banget perdebatan tentang kenapa Gen Z bakal jadi generasi paling miskin di Indonesia. Kedengaran pesimis emang. Tapi setelah kita bongkar satu-satu masalahnya, lo bakal sadar kalau kita memang lagi ada di titik krisis ekonomi, sosial, dan budaya yang makin kompleks. Kita akan bahas dari kesulitan cari kerja yang makin susah, mentalitas anak muda yang banyak dicap gak punya daya juang, hingga kebijakan pemerintah yang sering gak berpihak ke kita. Semua masalah tentang hal ini udah gue bahas di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Ngomongin soal kerja, lo pasti gak asing lagi kan sama cerita orang yang susah banget buat dapat pekerjaan di Indonesia. Apalagi buat kita yang baru lulus. Banyak banget yang mengeluh, udah kirim ratusan lamaran tapi gak ada yang nyangkut. Kenapa bisa gitu? Salah satu alasan utamanya adalah budaya orang dalam yang merajalela di dunia kerja Indonesia. Menurut penelitian dari World Bank, sekitar 42% bisnis di Indonesia terhambat karena adanya praktik nepotisme. Dan ini berdampak langsung pada peluang kerja generasi muda, terutama Gen Z. Kenapa? Soalnya, lowongan yang seharusnya untuk orang yang kompeten malah lebih sering diisi oleh orang yang punya koneksi. Lo yang udah belajar keras, punya skill yang oke, tapi kalau nggak punya link, ya siap-siap aja buat kecewa gitu. Di Indonesia, ada anggapan kalau lo nggak punya backing atau koneksi yang kuat, lo bakal kesulitan banget buat naik ke jenjang pekerjaan yang layak. Padahal, kalau kita lihat di negara-negara maju kayak Kanada atau Australia, rekrutmen berdasarkan kompetensi itu jauh lebih dihargai. Nah, tapi kalau di sini, koneksi jadi lebih penting daripada kualitas yang lo punya. Ini adalah masalah struktural yang butuh waktu lama untuk dibenahi. Tapi yang jadi korban, ya Gen Z yang baru masuk ke dunia kerja sekarang. Ini menyebabkan keretakan sosial yang cukup besar, karena banyak anak muda yang merasa usaha mereka sia-sia. Kalau kayak gini, akan muncul rasa frustasi dan akhirnya banyak dari mereka yang memilih untuk mengundurkan diri, atau malah memilih untuk freelance yang mungkin lebih menguntungkan dalam jangka pendek. Padahal, jika dilihat dari segi ekonomi, ini justru merugikan karena kita nggak bisa mengembangkan potensi yang maksimal. Sekarang kita bahas masalah pendidikan, yang juga jadi salah satu penyebab kenapa Gen Z bisa jadi generasi paling miskin. Lo pasti udah sering denger dong tentang banyaknya kritik terhadap sistem pendidikan Indonesia yang sering dianggap ketinggalan zaman. Padahal, kita butuh pendidikan yang siap buat nyiapin kita ke dunia kerja yang serba cepat dan dinamis ini. Di sekolah-sekolah, kita diajari lebih banyak hal yang kadang gak relevan sama dunia kerja. Misalnya, kalau lo lulus SMK atau SMA, lo pasti gak diajarin secara langsung tentang soft skill kayak komunikasi, negosiasi, atau bahkan yang paling basic cara menyusun CV yang bener gitu. Padahal, banyak banget perusahaan yang bilang kalau mereka lebih membutuhkan soft skill daripada kemampuan teknis. Sayangnya, itu semua nggak diajarin secara mendalam di sekolah. Pendidikan vokasi misalnya, yang seharusnya bisa jadi jalan keluar buat banyak anak muda. Nah, itu tuh justru nggak dapat perhatian yang cukup. Di negara maju, pendidikan vokasi itu dihargai tinggi karena mereka tahu pentingnya skill teknis yang langsung bisa diterapkan di lapangan. Di Indonesia, meskipun ada sekolah vokasi, seringkali kurikulumnya nggak relevan dengan kebutuhan industri. Bahkan banyak lulusan yang nggak siap dengan realita kerja yang sebenarnya. Selain itu, akses pendidikan yang tidak merata juga jadi masalah besar. Di banyak daerah, sekolah-sekolah masih kekurangan fasilitas seperti internet yang stabil, perangkat komputer, bahkan ada juga fasilitas sekolah yang udah nggak layak, kelas yang atapnya bocor, dan masih banyak yang lainnya. Ini memperburuk ketimpangan pendidikan di Indonesia dan bikin anak muda dari daerah sulit untuk bersaing dengan anak muda di kota besar yang lebih memiliki akses pendidikan yang berkualitas. Jadi gimana kita mau bersaing dengan generasi lain kalau fasilitasnya dan peluangnya itu nggak sama gitu. Masalah selanjutnya adalah gaji yang nggak sesuai dengan biaya hidup. Lo pasti udah pada tahu kan kalau biaya hidup di Indonesia sekarang itu makin tinggi. Tapi gaji yang kita terima nggak pernah sebanding. Kayak lu kerja full time udah capek banget, tapi begitu dapat gaji, yang ada cuma cukup buat bayar kos, makan, dan transportasi. Sisa untuk tabungan itu nggak ada sama sekali gitu. Di Jakarta, UMR sekarang itu sekitar 4,9 juta. Tapi coba deh lu hitung-hitungin. Untuk hidup layak di Jakarta, minimal lu harus punya penghasilan sekitar 8 juta. Terutama buat perantau. Itu baru cukup buat sewa kos, makan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Gaji yang gak cukup ini bikin kita jadi semakin terjebak dalam lingkaran daya beli yang rendah. Lo coba deh tanya orang-orang di sekitar lo, berapa banyak yang bisa nabung atau investasi dari gaji UMR. Nah, masalah ini juga bisa nambahin kesenjangan sosial. Mereka yang punya privilege atau koneksi bisa dapat pekerjaan dengan gaji tinggi.
Sementara mereka yang nggak punya akses cuma bisa terjebak di pekerjaan dengan gaji kecil yang nggak sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya, banyak Gen Z yang akhirnya memilih untuk ganti-ganti pekerjaan atau kerja sampingan karena gaji utama itu nggak cukup gitu. Tapi ganti kerja terus-terusan juga nggak menyelesaikan masalah, malah bikin masalah lain datang, kayak keuangan yang nggak stabil dan batas usia produktif yang semakin menipis. Nah, sekarang kita bahas masalah gaya hidup konsumtif yang sering banget dikaitkan sama Gen Z. Dengan adanya media sosial, anak muda sekarang itu seolah nggak bisa lepas dari yang namanya FOMO atau Fear of Missing Out. Lu pasti sering lihat kan, orang-orang di Instagram yang terus pamer liburan lah, beli ini itulah, dan masih banyak yang lainnya. Nah, ini tuh bikin banyak Gen Z yang merasa tertekan buat hidup dengan standar yang tinggi, padahal penghasilan mereka itu nggak cukup buat itu gitu. Menurut Jakpad dalam surveinya, 68% Gen Z di Indonesia merasa tertekan untuk menghabiskan uang demi memenuhi standar sosial di media sosial. Mereka lebih banyak berpikir untuk tampil keren daripada menabung buat masa depan. Padahal, gaya hidup konsumtif ini bikin utang menumpuk karena mereka terus-terusan berusaha mengikuti tren tanpa memikirkan akibatnya. Ketika lo lebih peduli dengan pamer kehidupan mewah daripada memikirkan finansial pribadi, lo bisa dengan cepat masuk ke dalam jebakan gaya hidup yang boros. Hal ini juga bikin Gen Z lebih gampang terjerat oleh pinjaman online atau kredit konsumen, yang ujung-ujungnya cuma menambah beban utang yang makin menumpuk. Judi online jadi salah satu ancaman terbesar buat Gen Z di Indonesia sekarang. Dengan akses mudah lewat smartphone dan internet, banyak anak muda terjebak iming-iming cepat kaya yang ditawarkan. Iklan judi online yang agresif bahkan di media sosial makin memperparah situasi ini. Banyak Gen Z mencoba judi sebagai pelarian dari kesulitan ekonomi atau tekanan sosial. Padahal, sistemnya dirancang untuk bikin pemain kalah itu lebih sering gitu daripada menang. Hasilnya, banyak yang kehilangan uang dalam jumlah besar hingga terjebak hutang, bahkan bela-belain buat pinjol. Data Kominfo menunjukkan lebih dari 1,4 juta situs judi diblokir pada tahun 2023. Tapi, transaksi terkait judi online tetap mencapai 81 triliun per tahun. Survei APJII juga mencatat 25% anak muda di bawah 25 tahun pernah mencoba judi online. Kalau kita pikir-pikir, judi online ini bukan cuma soal uang, tapi pola pikir. Ketika lo berharap kaya lewat judi, lo kehilangan fokus pada kerja keras dan perkembangan diri. Solusinya, edukasi bahaya judi online itu harus diperkuat, literasi keuangan ditingkatkan, dan pemerintah harus lebih tegas menangani operator judi. Sekarang kita bahas soal bonus demografi di Indonesia yang sering dibilang sebagai keuntungan emas buat negara berkembang. Bonus demografi itu artinya jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun jauh lebih banyak dibandingkan usia non-produktif di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Nah, Indonesia diperkirakan lagi ada di puncak bonus demografi ini sampai tahun 2030. Tapi masalahnya, bisa nggak bonus ini beneran dimanfaatin dengan baik? Banyak ahli yang bilang kalau Indonesia belum siap buat memanfaatkan bonus demografi ini. Salah satu alasannya adalah kebijakan pemerintah yang nggak fokus ke pengembangan sumber daya manusia. Contoh sederhananya, anggaran pendidikan dan pelatihan kerja di Indonesia itu masih jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Akibatnya, banyak anak muda yang nggak punya skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, industri di Indonesia juga belum sepenuhnya siap untuk menyerap tenaga kerja dari Gen Z. Banyak sektor yang masih mengandalkan teknologi dan metode kerja lama. Sementara Gen Z yang tumbuh di era digital seringkali lebih nyaman dengan pekerjaan yang berbasis teknologi. Ketidaksesuaian ini bikin banyak anak muda merasa nggak cocok dengan pekerjaan yang ada, sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi. Kalau bonus demografi ini nggak dimanfaatkan dengan baik, kita justru bisa masuk ke yang namanya middle income trap. Artinya, kita bakal terjebak jadi negara dengan pendapatan menengah tanpa bisa naik jadi negara maju. Sayang banget kan? Apalagi kalau generasi mudanya nggak punya akses ke pekerjaan yang layak atau pendidikan yang berkualitas. Selain masalah-masalah struktural, ada juga stigma buruk yang terus menempel di Gen Z. Misalnya, banyak yang bilang kalau Gen Z itu pemalas, gak tahan tekanan, dan gampang nyerah. Mungkin lo sering denger kan istilah kayak karyawan kutu loncat buat anak muda yang sering pindah-pindah kerja dalam waktu singkat. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi masalah di sini? Banyak perusahaan di Indonesia yang merasa kalau Gen Z gak punya etos kerja yang kuat. Mereka sering mengeluh tentang jam kerja yang panjang atau lingkungan kerja yang gak sehat. Tapi, kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan cuma soal malas, tapi juga soal prioritas hidup. Gen Z lebih peduli dengan work-life balance dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini seringkali disalahartikan sebagai kurangnya komitmen. Di sisi lain, ada juga stigma kalau Gen Z itu terlalu sensitif.
Mereka lebih vokal soal isu yang menurut mereka nggak adil, seperti diskriminasi di tempat kerja atau perlakuan yang nggak profesional. Sayangnya, di Indonesia yang masih kental dengan budaya hierarki, ini sering dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau kurangnya rasa hormat. Nah, stigma ini bikin banyak Gen Z sulit untuk diterima di lingkungan kerja. Bahkan sebelum mereka masuk, banyak perusahaan yang udah punya mindset negatif terhadap mereka. Ini juga bikin mereka merasa nggak dihargai, yang akhirnya mendorong mereka buat resign lebih cepat. Jadi kalau kita lihat dari semua segmen tadi, jelas banget kalau Gen Z di Indonesia punya tantangan yang luar biasa besar. Mulai dari sistem kerja yang gak adil, pendidikan yang gak relevan, tekanan hidup yang tinggi, hingga stigma negatif dari masyarakat. Kalau semua ini gak segera dibenahi, kita gak cuma kehilangan potensi generasi muda, tapi juga masa depan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Well, terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.